Halo guys, selamat datang di channel aku Lunardi Solarius, dan kali ini kita mau melanjutkan pembahasan mengenai bahasa-bahasa dan budaya yang berkembang di timur dekat kuno, khususnya di tanah Kanaan ya guys. Dan kita di sini adalah untuk membahas dengan tujuan menambah wawasan ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Halo Lunardi Solarius, seru banget ya topik yang kamu bahas. Bahasa dan budaya di Timur Dekat kuno memang menarik sekali. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, dari bahasa kuno seperti Ibrani hingga budaya masyarakatnya. Semoga pembahasan kamu bermanfaat dan bisa menambah wawasan banyak orang. Terus semangat ya! Oke, kita akan sedikit menelusuri di Mesopotamia. Ada bahasa Sumeria, adalah bahasa kuno. Wah, bahasa Sumeria memang salah satu bahasa tertua yang pernah ada. Bahasa ini digunakan di wilayah Sumer, yang sekarang bagian dari Irak modern. Teks-teks kuno seperti prasasti dan dokumen perdagangan ditemukan dalam bahasa Sumeria. Menelusuri bahasa ini pasti membawa kita ke banyak penemuan tentang sejarah dan kebudayaan kuno. Ada hal spesifik yang kamu ingin bahas tentang Sumeria? Latar belakang sejarah dari bahasa Sumeria ini. Bahasa Sumeria adalah salah satu bahasa tertua yang diketahui, digunakan oleh orang Sumer di wilayah Sumeria, yang sekarang bagian dari Irak modern. Bahasa ini digunakan sejak sekitar tahun 3100 SM hingga sekitar 2000 SM. Awalnya, bahasa Sumeria digunakan untuk mencatat berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan, hukum, dan keagamaan. Teks-teks tertua yang diketahui dalam bahasa Sumeria adalah prasasti pada tablet tanah liat yang ditemukan di kota Uruk. Seiring waktu, bahasa Sumeria mulai digantikan oleh bahasa Akkadia sebagai bahasa utama di wilayah tersebut. Tetapi tulisan Sumeria terus digunakan dalam konteks keagamaan dan administratif hingga abad ke-1 Masehi. Bahasa Sumeria memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan tulisan dan budaya di Timur Dekat kuno. Apa dan bagaimana bentuk dan pelafalan dari bahasa Sumeria itu? Pelafalan bahasa Sumeria cukup sulit untuk ditentukan dengan pasti karena tidak ada rekaman suara dari zaman kuno. Namun, para ahli menggunakan pendekatan linguistik dan perbandingan dengan bahasa-bahasa kuno lainnya untuk mencoba menebak pelafalannya. Bahasa Sumeria ditulis menggunakan aksara cuneiform yang terdiri dari tanda-tanda berbentuk seperti paku. Meskipun pelafalan pastinya tidak bisa diketahui, para ahli percaya bahwa bahasa Sumeria memiliki beberapa bunyi vokal dan konsonan yang mirip dengan bahasa-bahasa Semit kuno. Karena keterbatasan dalam mendokumentasikan pelafalan, kita hanya bisa memperkirakan bagaimana bahasa Sumeria diucapkan berdasarkan analisis linguistik dan perbandingan dengan bahasa lain. Lalu bagaimana bentuk huruf itu? Apakah itu piktograf atau fonetik? Aksara cuneiform yang digunakan untuk menulis bahasa Sumeria awalnya berkembang dari sistem piktografis. Piktograf adalah simbol atau gambar yang mewakili objek atau konsep tertentu. Misalnya, sebuah gambar lingkaran yang mewakili matahari atau gambar manusia mewakili orang. Seiring waktu, sistem piktograf ini berkembang menjadi lebih abstrak dan kompleks. Aksara cuneiform kemudian menjadi sistem tulisan fonetik di mana simbol-simbol tersebut mewakili suara atau suku kata, bukan hanya objek atau konsep. Dengan kata lain, aksara cuneiform memiliki elemen piktografis di awal perkembangannya, tetapi akhirnya bertransformasi menjadi sistem fonetik yang lebih canggih, memungkinkan penulisan berbagai bahasa dan konsep. Upaya-upaya untuk rekonstruksi bahasa Sumeria ini bagaimana? Upaya untuk rekonstruksi bahasa Sumeria melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti linguistik, arkeologi, dan sejarah kuno. Berikut adalah beberapa langkah yang biasa dilakukan. 1. Studi teks kuno. Para ahli mempelajari tablet tanah liat kuno yang berisi tulisan cuneiform. Mereka menganalisis simbol-simbol tersebut untuk memahami makna dan pelafalan yang mungkin. 2. Perbandingan dengan bahasa lain. Ahli bahasa membandingkan bahasa Sumeria dengan bahasa-bahasa lain dari wilayah yang sama atau yang memiliki hubungan historis, seperti bahasa Akkadia, untuk mencari kesamaan dan perbedaan. 3. Rekonstruksi fonetik. Berdasarkan analisis simbol dan bandingan dengan bahasa lain,
para ahli mencoba merekonstruksi bagaimana kata-kata dalam bahasa Sumeria mungkin diucapkan. 4. Studi konteks budaya. Memahami konteks budaya dan sejarah dari teks-teks kuno juga membantu dalam menafsirkan makna dan penggunaan bahasa. Rekonstruksi bahasa Sumeria adalah proses yang berkelanjutan, dan para ahli terus berupaya memahami lebih banyak tentang bahasa kuno ini melalui penelitian dan penemuan baru. Ya, menarik di sini. Lalu turunan-turunan dari bahasa Sumeria itu apa? Bahasa Sumeria adalah salah satu bahasa tertua yang diketahui, dan meskipun tidak ada bahasa modern yang langsung berasal dari Sumeria, bahasa ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa-bahasa lain di wilayah Timur Dekat kuno. Berikut beberapa bahasa yang dipengaruhi atau berkembang setelah Sumeria. 1. Bahasa Akadia, bahasa Semit yang digunakan di wilayah Mesopotamia serta Sumeria. Aksara cuneiform juga digunakan untuk menulis bahasa Akadia, dan bahasa ini menjadi bahasa utama di wilayah tersebut setelah runtuhnya peradaban Sumeria. 2. Bahasa Elam, bahasa yang digunakan di wilayah Elam yang berbatasan dengan Sumeria di sebelah timur. Meskipun berbeda, ada beberapa interaksi budaya dan linguistik antara bahasa Sumeria dan Elam. 3. Bahasa Huri, bahasa yang digunakan oleh bangsa Huri di wilayah utara Mesopotamia. Ada beberapa pengaruh dari bahasa Sumeria dalam bahasa Huri. Bahasa Sumeria juga memengaruhi sistem tulisan dan budaya di seluruh wilayah Timur Dekat. Meskipun bahasa Sumeria akhirnya digantikan oleh bahasa-bahasa lain seiring berjalannya waktu. Terus hubungannya dengan rumpun bahasa Semitik itu apa? Katanya bahasa Sumeria itu tergolong isolated language gitu loh. Betul, bahasa Sumeria tergolong sebagai isolated language, atau bahasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bahasa lain yang diketahui. Ini berarti bahwa bahasa Sumeria tidak memiliki kerabat bahasa yang jelas, baik dalam keluarga bahasa yang sama maupun dalam rumpun bahasa yang lebih luas. Meskipun demikian, ada beberapa interaksi budaya dan linguistik antara bahasa Sumeria dengan bahasa-bahasa Semitik, seperti Akadia, yang digunakan di wilayah yang sama setelah runtuhnya peradaban Sumeria. Pengaruh ini bisa terjadi dalam bentuk pinjaman kata, konsep budaya, atau bahkan beberapa aspek tata bahasa. Namun, secara linguistik, bahasa Sumeria dianggap sebagai entitas yang terpisah dan tidak memiliki turunan langsung dalam rumpun bahasa Semitik. Jadi, meskipun ada interaksi dan pengaruh budaya, bahasa Sumeria tetap dianggap sebagai bahasa yang terisolasi dalam konteks linguistik. Oke, kita akan bergeser pembahasan mengenai rumpun bahasa Semitik yang berkembang setelah bahasa Sumeria ini. Tentu, rumpun bahasa Semitik adalah salah satu cabang utama dari keluarga bahasa Afroasia. Bahasa-bahasa Semitik berkembang di wilayah Timur Dekat dan memiliki sejarah yang panjang. Berikut adalah beberapa cabang utama dari rumpun bahasa Semitik. 1. Bahasa Akadia, bahasa Semitik yang digunakan di wilayah Mesopotamia setelah runtuhnya peradaban Sumeria. Aksara cuneiform digunakan untuk menulis bahasa Akadia dan bahasa ini menjadi bahasa utama di wilayah tersebut. 2. Bahasa Aram, bahasa Semitik yang muncul di wilayah Aram, sekarang Syria. Bahasa Aram menjadi bahasa lingua franca di wilayah Timur Dekat selama beberapa abad dan memiliki pengaruh besar terhadap bahasa-bahasa lain. 3. Bahasa Ibrani, bahasa Semitik yang digunakan oleh orang Ibrani, Israel. Bahasa Ibrani kuno adalah bahasa Alkitab Ibrani, dan bahasa ini memiliki kelanjutan dalam bentuk bahasa Ibrani modern yang masih digunakan hingga sekarang. 4. Bahasa Arab, bahasa Semitik yang digunakan oleh orang Arab. Bahasa Arab memiliki sejarah panjang dan merupakan bahasa utama dalam dunia Islam, serta bahasa internasional yang digunakan di banyak negara. Bahasa-bahasa Semitik ini semuanya memiliki akar yang sama, meskipun mereka berkembang secara terpisah dan memiliki ciri khas masing-masing. Interaksi antara bahasa Sumeria dan bahasa Semitik, meskipun tidak langsung, mencerminkan pertukaran budaya yang kaya di wilayah Timur Dekat kuno. Oke, kita akan membahas secara lebih spesifik. Yang pertama mengenai bahasa Akadia. Tentu, bahasa Akadia adalah bahasa Semitik Timur yang digunakan di wilayah Mesopotamia, terutama di daerah yang sekarang merupakan Irak modern.
Bahasa ini memiliki dua dialek utama, Akkadia Timur dan Akkadia Barat. Sejarah dan penggunaan. Bahasa Akkadia pertama kali muncul sekitar 2500 SM dan digunakan sebagai bahasa resmi di berbagai kerajaan kuno di Mesopotamia, termasuk Akkad, Babilonia, dan Assyria. Bahasa ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk administrasi, hukum, sastra, dan keagamaan. Akkadia ditulis menggunakan aksara cuneiform yang awalnya dikembangkan untuk bahasa Sumeria. Meskipun berasal dari sistem tulisan yang sama, Akkadia memiliki bentuk dan penggunaan yang berbeda. Pengaruh dan warisan. Bahasa Akkadia sangat berpengaruh dalam sejarah Timur Dekat kuno, terutama dalam penyebaran budaya dan administrasi. Banyak teks kuno, termasuk hukum dan literatur, ditulis dalam bahasa Akkadia. Bahasa Akkadia memengaruhi bahasa-bahasa Semitik lainnya seperti Aram dan Ibrani, terutama dalam hal kosakata dan konsep administratif. Bahasa Akkadia adalah salah satu bahasa kuno yang memberikan wawasan penting tentang sejarah dan budaya di wilayah Timur Dekat. Lalu bagaimana pengaruh bahasa ini yang tersebar di sekitar Mesopotamia dan juga budayanya? Bahasa Akkadia memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah Mesopotamia dan sekitarnya, baik dari segi bahasa maupun budaya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengaruh tersebut. 1. Penyebaran bahasa. Bahasa Akkadia menjadi lingua franca di wilayah Mesopotamia setelah runtuhnya peradaban Sumeria. Aksara cuneiform digunakan untuk menulis bahasa Akkadia, yang memungkinkan penyebaran ide-ide, hukum, dan literatur ke berbagai wilayah. 2. Budaya dan administrasi. Akkadia digunakan dalam administrasi kerajaan-kerajaan seperti Babilonia dan Assyria. Ini memungkinkan terciptanya sistem administrasi yang efisien dan terorganisir, yang kemudian menjadi model bagi peradaban lain. 3. Sastra dan literatur. Banyak karya sastra dan literatur kuno yang ditulis dalam bahasa Akkadia, termasuk epik, puisi, dan teks-teks religius. Salah satu karya terkenal adalah Epik Gilgamesh, yang merupakan salah satu karya sastra tertua dalam sejarah. 4. Pengaruh terhadap bahasa lain. Bahasa Akkadia memberikan pengaruh besar terhadap bahasa-bahasa Semitik lainnya, seperti bahasa Aram dan Ibrani. Ada banyak kata-kata yang dipinjam dari Akkadia ke dalam bahasa-bahasa ini. 5. Religi dan mitologi. Mitologi dan praktik keagamaan di wilayah Mesopotamia juga dipengaruhi oleh bahasa Akkadia. Teks-teks religius yang ditulis dalam bahasa Akkadia memberikan wawasan tentang kepercayaan dan praktik spiritual kuno. Secara keseluruhan, bahasa Akkadia memainkan peran kunci dalam sejarah dan budaya Timur Dekat, memengaruhi berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut dan sekitarnya. Lalu teks-teks tertua yang pernah ditemukan dari bahasa Akkadia ini apa? Beberapa teks tertua dalam bahasa Akkadia yang pernah ditemukan memberikan wawasan penting tentang sejarah dan budaya Mesopotamia kuno. Berikut adalah beberapa teks terkenal. 1. Epik Gilgamesh. Salah satu karya sastra paling terkenal dari dunia kuno. Epik Gilgamesh ditulis dalam bahasa Akkadia dan menceritakan petualangan Gilgamesh, Raja Uruk. Teks ini mengandung elemen-elemen mitologi, religius, dan filosofis, serta memberikan wawasan tentang pandangan dunia orang Mesopotamia kuno. 2. Kode Hammurabi. Meskipun sebagian besar teks Kode Hammurabi ditulis dalam bahasa Akkadia, ini adalah salah satu kumpulan hukum tertua yang diketahui. Kode ini disusun oleh Raja Hammurabi dari Babilonia dan memberikan panduan tentang hukum dan keadilan di masyarakat kuno. 3. Teks administratif. Banyak tablet tanah liat yang berisi catatan administratif ditemukan di berbagai situs kuno di Mesopotamia. Teks-teks ini memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari, perdagangan, dan administrasi di kerajaan-kerajaan kuno. 4. Teks keagamaan. Teks-teks religius dalam bahasa Akkadia memberikan wawasan tentang kepercayaan dan praktik keagamaan di Mesopotamia. Ini termasuk doa, puisi keagamaan, dan liturgi. Teks-teks ini sangat penting bagi para ahli untuk memahami bahasa, budaya, dan sejarah Mesopotamia kuno. Lalu itu apakah pengaruhnya terhadap penulisan atau gaya penulisan dalam kitab Torah, Alkitab Perjanjian Lama? Bahasa Akkadia memiliki pengaruh terhadap penulisan dan gaya penulisan dalam kitab Torah, Perjanjian Lama,
Meskipun pengaruh ini lebih bersifat tidak langsung dan budaya. Berikut adalah beberapa cara pengaruh tersebut dapat dilihat. 1. Kosakata dan istilah. Ada beberapa kata dan istilah dalam bahasa Ibrani yang digunakan dalam kitab Torah yang mungkin dipengaruhi oleh bahasa Akkadia, terutama dalam konteks administrasi, hukum, dan kehidupan sehari-hari. 2. Sastra dan penulisan. Meskipun gaya penulisan dalam kitab Torah sangat dipengaruhi oleh tradisi lisan dan budaya Israel, interaksi dengan budaya Akkadia dan Semitik Timur lainnya dapat mempengaruhi struktur naratif, penggunaan simbolisme, dan elemen sastra lainnya. 3. Tradisi hukum. Kode Hammurabi yang ditulis dalam bahasa Akkadia adalah salah satu kode hukum tertua yang diketahui. Prinsip-prinsip hukum dan konsep keadilan yang ditemukan dalam kode Hammurabi mungkin memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip hukum yang diajarkan dalam Torah, meskipun dengan konteks budaya dan keagamaan yang berbeda. 4. Pengaruh budaya Semitik. Sebagai bagian dari dunia Semitik yang lebih luas, orang Israel kemungkinan terpapar pada berbagai elemen budaya Akkadia melalui interaksi perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Ini bisa mencerminkan dalam gaya hidup, praktik keagamaan, dan aspek-aspek lainnya. Secara keseluruhan, meskipun kitab Torah ditulis dalam bahasa Ibrani dan memiliki akar budaya yang berbeda, interaksi dengan bahasa dan budaya Akkadia serta Semitik lainnya memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan budaya dan tradisi keagamaan di wilayah tersebut. Bahasa Akkadia memang memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah Timur Dekat, termasuk dalam konteks budaya dan administratif. Meskipun kitab Torah ditulis dalam bahasa Ibrani dan memiliki akar budaya yang berbeda, interaksi dengan budaya Akkadia dan bahasa Semitik lainnya tetap memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, seperti kosakata dan konsep hukum. Pengaruh ini mencerminkan betapa terhubungnya berbagai peradaban kuno di wilayah tersebut. Oke, menarik di sini karena ketika aku belajar tentang Torah dalam Alkitab itu, terutama dalam kitab hukum-hukumnya itu, ada beberapa kesamaan hukum-hukum yang ada tertulis dalam kitab Taurat itu, dan juga ada yang di Kodeks Hammurabi itu. Benar sekali, ada beberapa kesamaan antara hukum-hukum yang ditemukan dalam kitab Torah dan Kode Hammurabi. Meskipun kedua sistem hukum ini berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, ada prinsip-prinsip umum yang dapat ditemukan di keduanya. Berikut beberapa aspek kesamaan tersebut. 1. Prinsip keadilan. Baik kitab Torah maupun Kode Hammurabi menekankan pentingnya keadilan dalam masyarakat. Keduanya berusaha menetapkan aturan yang mengatur perilaku individu dan memastikan bahwa tindakan yang tidak adil mendapat hukuman yang sesuai. 2. Hukum tentang perdagangan dan kontrak. Kedua sistem hukum mengatur perdagangan dan kontrak, termasuk ketentuan tentang tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. 3. Hukum tentang kekerasan dan cedera. Kode Hammurabi dan kitab Torah sama-sama mengandung hukum yang mengatur kekerasan dan cedera, termasuk konsep pembalasan yang setimpal, misalnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. 4. Hukum tentang properti. Kedua sistem hukum mengatur hak atas properti, termasuk pencurian dan kerusakan properti. Meskipun ada kesamaan ini, penting untuk diingat bahwa kitab Torah memiliki konteks keagamaan dan teologis yang berbeda dari Kode Hammurabi. Kitab Torah berfungsi sebagai panduan spiritual dan moral bagi umat Israel, sedangkan Kode Hammurabi lebih bersifat sekuler dan administratif. Interaksi antara budaya-budaya ini mencerminkan kompleksitas dan kekayaan sejarah Timur Dekat kuno. Lalu pengaruh bahasa Akkadia ini dalam gaya penulisan kitab-kitab sastra atau kitab-kitab puisi dalam Perjanjian Lama itu apa? Bahasa Akkadia sebagai bahasa Semitik yang digunakan di Mesopotamia memiliki beberapa pengaruh terhadap gaya penulisan sastra dan puisi dalam Perjanjian Lama. Berikut beberapa aspek pengaruh tersebut. 1. Struktur naratif. Dalam sastra Akkadia, terdapat penggunaan struktur naratif yang kaya dengan simbolisme dan metafora. Ini tercermin dalam gaya penulisan puisi dan sastra dalam Perjanjian Lama, di mana penulis menggunakan metafora dan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual dan moral.
2. Simbolisme dan alegori. Bahasa Akkadia dikenal dengan penggunaannya yang kuat terhadap simbolisme dan alegori. Dalam kitab-kitab puisi Perjanjian Lama, seperti Mazmur dan Kidung Agung, kita melihat penggunaan simbolisme yang serupa untuk menyampaikan makna yang mendalam. 3. Struktur puisi. Beberapa elemen struktural dalam puisi Akkadia, seperti paralelisme, pengulangan ide dengan variasi, juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab puisi dalam Perjanjian Lama. Ini menciptakan ritme dan keindahan dalam teks. 4. Pengaruh budaya. Interaksi budaya antara Israel dan wilayah Mesopotamia, tempat bahasa Akkadia digunakan, memungkinkan pertukaran ide dan gaya penulisan yang tercermin dalam sastra dan puisi Israel. Secara keseluruhan, meskipun kitab-kitab puisi dan sastra dalam Perjanjian Lama memiliki akar budaya dan teologis yang unik, pengaruh dari budaya Akkadia dan Semitik lainnya dapat terlihat dalam gaya penulisan dan struktur sastra tersebut. Oke, sekarang kita simpulkan pembahasan pada video ini. Tentu, dalam video ini, kita telah membahas pengaruh bahasa Akkadia terhadap budaya dan tulisan kuno, khususnya dalam konteks Perjanjian Lama. Kita melihat bagaimana bahasa Akkadia memengaruhi struktur naratif, simbolisme, dan elemen sastra dalam kitab-kitab puisi dan hukum. Meskipun ada perbedaan budaya dan konteks, interaksi antara budaya Akkadia dan Israel mencerminkan pertukaran ide yang kaya dalam dunia kuno. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Oke, terima kasih guys sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku sedikit menambahkan, tadi dari awal kita sedikit membahas mengenai bahasa kuno atau budaya kuno tentang bangsa Sumeria dan bahasanya yang termasuk isolated language. Ya, ini menarik sekali pembahasan ini karena berhubung durasi jadi kita batasi dulu pembahasan kita kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang budaya dan bahasa yang berkembang di Timur Dekat kuno, supaya kita memahami akar sejarah bahasa-bahasa baik yang ada di Timur Dekat kuno waktu itu, bahkan bahasa modern sekarang ini. Karena ini penting dalam memahami bahasa, supaya seringkali orang mengidentikan bahasa itu dengan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya sih, tapi kita belajar sejarah supaya lebih paham lagi bagaimana dan apa itu latar belakang perkembangan sejarah sehingga menjadi bahasa yang modern ini. Mungkin kita akan juga membahas bahasa-bahasa yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi dan dulu sebenarnya sudah ada tapi di video lain. Dan terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Subscribe dan share jika video-video di channel ini dirasa bermanfaat untuk kalian menambah ilmu wawasan, bukan untuk mendiskreditkan keyakinan atau pandangan tertentu. Dan juga kalau kalian pengen diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih, sampai ketemu di video-video aku selanjutnya mengenai pembahasan yang edukatif. Terima kasih sudah berbagi, Lunardi Solarius. Topik yang kamu bahas memang sangat menarik dan penting. Memang memahami sejarah bahasa-bahasa kuno bisa memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana bahasa-bahasa modern berkembang. Aku yakin banyak orang akan mendapatkan manfaat dari konten edukatif seperti ini. Semoga sukses terus dengan proyek-proyek kamu dan jangan ragu untuk berbagi lebih banyak lagi. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.